Usai pertandingan, Martin Pos, penjaga gawang Timnas Indonesia, menyebutkan bahwa pertandingan berjalan sengit dan itu menjadi pengalaman terbaik untuk Timnas Indonesia karena Australia adalah tim yang bermain di Piala Dunia. Yeah, Australia is a good team. They played a lot of World Cups. They have very tall players too, so the set pieces were tough. And they create good chances, but luckily we could keep the 0-0. I have no words, to be honest. Terima kasih. I see you in October, and in November we have 2 games here. So I hope you support us again like this because. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji dan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, sebelum kita bahas kemarin persiapan untuk tanggal 10 seperti apa, 10 Oktober? Pak Sumarji, mohon maaf masih di mute, Pak. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Iya, jadi selesai pertandingan semalam, kita langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan dan persiapan tim untuk pertandingan tanggal 10 Oktober kita away di mana Bungkus? Kita lawan kita? Di Bahrain. Bahrain, ya. Kita away Bahrain. Jadi untuk pertandingan di Bahrain semalam kita sudah sampaikan beberapa hal, khususnya penekanan kepada para pemain agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama beberapa hal yang menjadi penekanan dan juga perlu disampaikan kepada para pemain adalah agar para pemain menjaga performa, ya, sekali lagi menjaga performa ketika kembali ke klub masing-masing, baik untuk pemain yang diaspora maupun pemain abroad dan juga pemain yang main di Liga 1, ya. Liga 1. Jadi yang kita tekankan dan sampaikan adalah menjaga performa dan tetap untuk bisa menjaga dan bisa menyiapkan dirinya untuk tetap menjadi starter, artinya jadi opsi pilihan utama di masing-masing klub, ya, masing-masing klub, sehingga dengan para pemain itu bisa menjadi opsi pilihan utama, maka nantinya pasti akan dipanggil kembali untuk memperkuat timnas. Namun demikian, kalau kondisinya para pemain itu mengalami penurunan, artinya dijadikan opsi kedua, tidak dijadikan line up, jadi tidak dijadikan starter, maka kemungkinan untuk tidak dipanggil itu ada. Nah, di samping itu juga Pak Sumarji, apakah ada rencana berganti pemain yang nanti akan berlaga di tanggal 10, Pak? Atau dengan skuad yang ini saja yang kemarin sudah cukup kompak kerjanya? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kan ini disampaikan kepada para pemain sebelum pulang kemarin, ya. Oh, sudah diimbau ya, Pak, ya? Ya, tadi kan tanya ke saya, makanya saya sampaikan gitu. Sehingga berkaitan dengan para pemain sendiri, kalau memang performanya turun, ya secara otomatis kemungkinan untuk tidak dipanggil itu ada gitu. Baik. Apalagi kalau sampai para pemain melakukan kesalahan, contoh misalkan melakukan pelanggaran di klub yang kira-kira tidak bisa ditoleransi, secara otomatis kami akan perlu pantau gitu, dan itu akan menjadi catatan tersendiri buat kami. Jadi karena waktunya cukup singkat, jadi diharapkan pemain-pemain ini menjaga performa dan menjaga attitude, ya, agar tidak terkena pelanggaran, ya, Pak Sumarji. Betul. Itu salah satu poin penting yang kita sampaikan kepada pemain. Baik, saya ke Bungkus. Bungkus, menurut Anda nanti tanggal 10, apakah dipertahankan gaya bermain yang kemarin, yang melawan Australia juga melawan Arab Saudi, dengan formasi yang sama atau perlu ada refreshment?
Iya, kalau membangun tim itu kan bukan hal yang mudah ya. Bagi pelatih tentu tidak akan mudah tiba-tiba mengubah susunan pemain, tiba-tiba memanggil banyak pemain baru, pasti tidak akan mudah. Jadi kalau kerangka tim sih biasanya pelatih tidak akan melakukan banyak perubahan, tapi memang pemain-pemain yang sedang menonjol di liga biasanya dikasih kesempatan untuk memperkuat tim nasional. Sementara yang sedang menurun biasanya juga memang diistirahatkan. Itu hal yang lumrah biasanya dalam pemanggilan tim nasional. Tapi memang saya setuju dengan Pak Marji tadi bahwa penting sekali tim nasional menekankan kepada pemain supaya di level klub itu mereka fight mendapatkan tempat. Karena kita bisa lihat pemain-pemain yang rutin bermain di klub itu penampilannya di timnas pun biasanya bagus. Kondisinya terjaga, levelnya juga tinggi. Nah, yang di klubnya jarang bermain itu biasanya ketika di tim nasional juga terlihat ada penurunan. Baik, jadi memang mereka harus berjuang biar bisa sampai ada di posisi timnas gitu. Jadi timnas menjadi next level gitu ya Bungkus ya. Iya, karena timnas itu kan kumpulan pemain-pemain terbaik di level klub ya. Jadi tidak ada garansi pemain yang sekarang ada di timnas itu di pertandingan berikutnya pasti dipanggil, tidak ada garansi. Mereka harus fight di level klub menunjukkan bahwa mereka tetap merupakan pemain yang penting. Cuma sekali lagi seperti yang saya bilang, pelatih biasanya punya kerangka tim yang dia tidak akan dengan mudah mengubah kerangka itu. Dia akan tetap memberikan pendekatan-pendekatan khusus, diskresi khusus supaya kerangka tim itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak berubah. Baik, Bungkus, kemarin pada saat konferensi pers dengan Coach Shin Tae-yong, salah satu wartawan sempat menanyakan, laga tadi malam dan ketika melawan Arab Saudi ini timnas Indonesia lebih banyak gayanya bertahan. Apakah nanti melawan Bahrain yang belum pernah masuk Piala Dunia tapi kemarin mengalahkan Jepang 5-0, ini gayanya akan sama? Mengalahkan Jepang 5-0. Iya. Jadi memang setiap pertandingan itu adalah situasi yang berbeda bagi setiap tim ya. Karena itu pendekatan terhadap sebuah pertandingan oleh pelatih juga pasti berbeda. Saya pikir sangat realistis ketika Shin Tae-yong membuat pendekatan yang lebih pragmatis ketika melawan Australia dibanding di laga pertama. Karena levelnya Australia ini kan termasuk tim elit Asia. Dan jangan lupa materi pemain Australia yang kemarin bermain itu rata-rata umurnya masih di usia emas, 25, 26. Ada beberapa yang memang usianya sudah kepala tiga seperti Jackson Irvine, kemudian kipernya. Tapi selebihnya pemain Australia itu ada di level usia emas 25, 26 dan sebagian besar main di Eropa. Karena itu Shin Tae-yong juga mengukur materi pemain yang dia punya seperti apa, yang dihadapi lawan seperti apa, makanya pendekatannya terlihat lebih bertahan. Itu misalnya tercermin dari susunan pemain di babak pertama, di mana gelandang itu sebagian besar anak-anak muda petarung. Ada Marcelino, ada Ivar Jenner, ada Nathan Chuaon, Tom Hae baru masuk di babak kedua. Tujuannya supaya apa? Di babak pertama bertarung dulu anak-anak muda ini, supaya di babak kedua masih ada yang cukup segar tenaganya untuk menjaga ritme permainan, jangan sampai seperti di laga pertama lawan Arab Saudi di mana kita menurun. Nah, tapi lawan Bahrain tentu akan berbeda karena Bahrain ini sebagian besar pemainnya adalah pemain yang bermain di klub-klub lokal seperti Manama dan sebagainya gitu ya. Sehingga pasti Shin Tae-yong, apalagi dia sudah lihat videonya Jepang lawan Bahrain, akan membuat pendekatan yang pasti berbeda lagi. Jadi sekali lagi setiap pertandingan adalah hal yang berbeda bagi setiap pelatih. Baik, saya ke Pak Marji. Pak Marji, kalau melihat dari pertandingan kemarin, ada atau tidak gerak-gerik nih Australia meremehkan Indonesia, makanya pemainnya pun mengatakan mereka agak sedikit lost di awal-awal katanya. Jadi kalau itu kayak sepertinya sih tidak, sepertinya tidak. Australia juga melihat masing-masing individu pemain yang timnas kita yang bermain untuk saat sekarang ini, sepertinya juga monitor gitu. Dia melihat dan mereka juga membaca kekuatan kita, sehingga mereka pun juga, Australia pun juga coba dilihat dari pertama, mereka juga sangat hati-hati juga gitu. Itu bagian dari pada analisa kita di awal gitu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Marji dan Bungkus. Mohon maaf dialognya singkat sekali. Kami terima kasih telah bergabung bersama kami di News Sore. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya lanjutan sidang PK terpidana kasus Vina, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Faisal, apakah saat ini sidang masih berlangsung?
Ya, Nisa dan juga pemirsa, memang untuk saat ini sidang ke-6 terpidana atau PK memang masih berlangsung. Untuk saat ini jika dari pantauan terakhir kami, terpidana Eko Ramadhani yang memang saat ini tengah memberikan keterangan di ruang persidangan, dan artinya Nisa bahwa untuk saat ini ke-6 terpidana yang menyisakan satu lagi yakni Rivaldi yang akan memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi. Memang untuk jalannya persidangan tadi, Nisa dan juga pemirsa, memang seluruh isi atau pengunjung daripada ruang sidang tadi sempat terdiam ketika saksi atau terpidana yang pertama Hadi Saputra ini menjelaskan ataupun menceritakan terkait detik-detik penangkapannya, kemudian juga perilaku yang dilakukan oleh pihak anggota kepolisian yang bisa kita katakan oknum dalam hal ini jika memang dugaan penyiksaan tersebut ini benar adanya. Memang jika memang dugaan penyiksaan tersebut benar adanya, ini merupakan suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota kepolisian yang menyiksa para terpidana dengan sedemikian sadisnya. Nah, ini yang juga kita masih tunggu, Adisa dan juga pemirsa, keterangan terakhir dari terpidana Rivaldi yang nantinya akan memberikan keterangan, mengingat memang untuk Rivaldi ini sendiri berbeda dengan kelima terpidana lainnya. Dikarenakan memang untuk kelima terpidana lainnya seperti misalnya Hadi Saputra, kemudian juga Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya dan juga Supriyanto ini secara bersama-sama pada malam kejadian atau pada saat 27 Agustus 2016 lalu ini berada di lokasi yang sama, yakni di warung Bu Nining pada saat malam kejadian, dan juga menginap bersama-sama di rumah RT Pasren. Nah, ini yang juga menjadi highlight dalam persidangan pada hari ini, karena memang pada keterangan sebelumnya ini RT Pasren tidak menerangkan atau tidak mengungkapkan bahwa ke-6 terpidana ini berada, atau kelima terpidana yang maksud kami yang tadi kami sebutkan ini berada di rumahnya pada malam kejadian. Nah, ini yang fakta tersebut memang kembali terungkap di dalam persidangan hari ini, di mana kelima terpidana yang kami sebutkan tadi, Eko Ramadhani, kemudian juga Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya dan juga Supriyanto betul-betul menginap di rumah RT Pasren pada 27 Agustus 2016. Nah, kemudian Anissa dan juga pemirsa, setelah ke-6 terpidana nantinya seluruhnya sudah memberikan keterangan sebagai saksi di sidang PK pada hari ini, nantinya akan dilanjutkan dengan 4 saksi tambahan yang akan menjelaskan terkait dengan keberadaan kelima terpidana tersebut pada saat malam kejadian, apakah betul-betul di rumah RT Pasren atau seperti apa nanti akan dijelaskan oleh 4 saksi tersebut. Namun yang kita tunggu adalah keterangan daripada Rivaldi sebagai satu orang terpidana yang memang berbeda lokasinya dengan kelima terpidana lain pada saat kejadian, karena memang untuk Rivaldi dengan 5 terpidana lain ini tidak saling mengenal pada saat kejadian lalu, karena kan mereka baru ketemu dengan Rivaldi yakni pada keesokan harinya saat ditangkap, yakni pada tanggal 31 Agustus maksud kami di Polresta Cirebon. Ini yang kita masih sama-sama tunggu, Anissa dan juga pemirsa, keterangan dari Rivaldi dan juga keempat saksi lainnya yang masuk ke klaster saksi alibi. Nah, informasi saja, Anissa juga pemirsa, memang untuk sidang PK ini sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi. Kita nantikan Anissa kelanjutan dari sidang PK ini. Anissa. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menggelar silaturahmi kebangsaan dengan mengundang Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Dalam silaturahmi, Bambang Susatyo menyerahkan surat pimpinan MPR RI tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno kepada keluarga Presiden pertama Republik Indonesia. Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengundang Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan di Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Selain Megawati, keluarga Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, juga hadir.
Dalam silaturahmi kebangsaan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyerahkan surat pimpinan MPR tentang tindak lanjut tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33/MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno kepada keluarga Presiden pertama Republik Indonesia. Bambang Susatyo pun menjelaskan bahwa MPR telah menerima surat Menkumham mengenai tindak lanjut tidak berlakunya TAP MPRS nomor 33/MPRS 1967. Keluarnya Kepres nomor 83/TK 2012 tersebut, segala tuduhan dan asumsi yang terdapat dalam TAP MPRS nomor 33/67 dengan sendirinya sudah dianggap tidak ada lagi. Dengan demikian, secara yuridis formal dapat dipastikan bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional yang hidupnya bersih dari cacat hukum dan tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, yang Bung Karno telah memproklamirkan sendiri kemerdekaannya. Surat diserahkan kepada anak-anak Soekarno yang hadir, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.